Remote Operated Vehicle atau ROV adalah alat berbentuk robot yang dapat memberikan visualisasi berupa video tentang objek yang ditemukan di dasar laut. Alat berwarna kuning sepanjang 50 cm dengan berat 5 kg ini memiliki kamera kecil di tiap sisi yang tersambung di remote control melalui kabel. Karena tak terlalu berat, ROV tak dapat dioperasikan di perairan yang kecepatan arusnya melebihi 2 knot. Saat diturunkan, ROV akan mengeluarkan sonar untuk mendeteksi keberadaan benda di sekitarnya. Bila sonar mendeteksi keberadaan benda pada tertentu, alat tersebut akan mengeluarkan bunyi yang berbeda-beda tergantung material benda. Bila sudah dipastikan bahwa benda yang dideteksi sonar adalah bagian dari pesawat, ROV akan mengarah untuk mendekati benda tersebut. Kamera ROV akan memberikan data gambar yang langsung terlihat pada monitor di atas permukaan. Setelah keberadaan pesawat dipastikan oleh ROV, barulah penyelam akan turun untuk melakukan evakuasi. Black box adalah benda yang paling dicari di setiap kecelakaan pesawat terjadi. Namun, bukanlah perkara mudah untuk menemukan black box bila badan pesawat belum ditemukan. Black box AirAsia KZ8501 diperkirakan ada di 100 km sebelah barat Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Beragam upaya telah dilakukan tim Basarnas untuk menemukan black box pesawat AirAsia KZ8501 ini. Dengan mengerahkan kapal maupun pesawat canggih, baik dari asing dan milik TNI, tim basarkan alat berupa robot bawah permukaan laut. Termasuk ada peralatan yang disebut dengan unmanned submersible vehicle. Itu adalah robot bawah permukaan yang nantinya fokusnya adalah untuk merecovery, mengangkat, mengevakuasi apabila black box atau flight recorder bisa ditemukan. Untuk mengetahui penyebab kecelakaan pesawat, tim Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT harus membuka data black box atau kotak hitam. Black box yang sebenarnya berwarna oranye berisi data semua aktivitas penerbangan yang dibutuhkan investigator ketika mengungkap kejadian penyebab sebuah kecelakaan pesawat. Di dalam black box terdapat Flight Data Recorder (FDR) yang bertugas mencatat berbagai parameter yang terkait dengan operasi penerbangan pesawat, baik itu rekaman suara awak pesawat maupun suara mesin dan bunyi lainnya. Sejak tahun 2009, Indonesia telah mempersiapkan laboratorium untuk membaca data black box yang dimiliki KNKT. Dulu, sebelumnya, tahun 2007, Indonesia masih bekerja sama di NTSB Amerika untuk membaca data black box. Memang tidaklah mudah untuk menemukan black box, seperti kecelakaan Sukhoi Superjet 100 yang jatuh di Gunung Salak, Jawa Barat 9 Mei 2012 lalu. Di hari ke-7, tim SAR baru berhasil menemukan black box. Dari hasil investigasi KNKT, jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 di Gunung Salak, Jawa Barat, berdasarkan waktu yang tercatat di Flight Data Recorder (FDR) pada pukul 14.32 waktu Indonesia Barat. Pesawat menabrak tebing Gunung Salak pada radial 198 dan 28 nm HLM V4 dengan ketinggian 6.000 kaki di atas permukaan laut. 38 detik sebelum benturan, Terrain Awareness Warning System memberikan peringatan. Namun, pilot mematikan Terrain Awareness Warning System karena berasumsi bahwa peringatan-peringatan itu akibat database yang bermasalah.
7 detik menjelang tabrakan, terdengar peringatan berupa suara landing gear not down yang berasal dari sistem peringatan pesawat. Saat terjadi, pesawat berada di sekitar Gunung Salak yang memiliki ketinggian sekitar 2.000 meter dari permukaan laut. Detik-detik terakhir sebelum pesawat hilang kontak dan kemudian jatuh setelah menabrak Gunung Salak terekam jelas di dalam black box. Kedua flight recorders atau kita disebut black box ini dibaca di laboratorium recorder milik KNKT oleh ahli dari KNKT dan disaksikan oleh ahli dari Rusia selalu dari kawan dari Rusia. Seluruh parameter berhasil di-download dan dari hasil download tersebut tidak ditemukan adanya indikasi kerusakan sistem pada pesawat selama penerbangan. Dari 471 parameter tersebut, kita download dan hasilnya tidak ditemukan adanya indikasi kerusakan sistem pada pesawat selama penerbangan. Hasil simulasi yang dilakukan setelah kejadian diketahui bahwa TAWS berfungsi dengan baik dan memberikan peringatan dengan benar. Simulasi juga menunjukkan bahwa benturan dapat dihindari jika dilakukan tindakan menghindar atau recovery action sampai dengan 24 detik setelah peringatan TAWS yang pertama. Hilangnya pesawat Adam Air pada 1 Januari 2007 silam, pesawat Boeing 737-400 bernomor registrasi PKKKW milik Adam Air yang lepas landas dari Bandara Juanda, Surabaya pukul 12.55, sejatinya pesawat tiba di Bandara Samratulangi, Manado pukul 16.04. Pesawat Adam Air mengalami kecelakaan dan hilang kontak pukul 14.53 waktu Indonesia Barat. Penyebab kecelakaan diduga cuaca buruk dan kerusakan pada alat bantu navigasi Inertial Reference System atau IRS dan kegagalan kinerja pilot dalam menghadapi situasi darurat. Pesawat jatuh dengan kecepatan tinggi hingga mengakibatkan badan pesawat terbelah dua. Ada 96 penumpang pesawat yang dipiloti Kapten Refri Awidodo. Tidak ada satupun yang selamat. Pemerintah Indonesia dan Adam Air dibantu sejumlah pihak asing mengerahkan tenaga secara massal mencari jejak pesawat yang diduga meledak dan jatuh di perairan Majene, Sulawesi itu. Setelah 8 bulan, akhirnya kotak hitam Adam Air ditemukan di perairan Majene, Sulawesi Barat. Untuk membaca data-data yang disimpan, kedua harus lebih dulu dibawa ke Amerika Serikat. Black box AirAsia KZ8501 diharapkan segera ditemukan, sehingga penyebab kecelakaan pesawat AirAsia ini bisa diketahui publik, dan diharapkan kecelakaan serupa tidak terulang lagi di kemudian hari. Tim TV One mengabarkan. Kabar saya akan kembali dengan seputar informasi terkini terkait dari pencarian